Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial PHP. Di video kali ini kita akan membahas tentang perulangan part 2. Jadi di video ini kita akan membahas tentang for dan for each. Jadi for itu kita gunakan ketika kita ingin melakukan perulangan yang kita sudah tahu berapa kali perulangan yang ingin kita lakukan. Jadi di sini kita punya sintaknya for. Di sini ada 3 bagian di dalam for ini. Bagian pertama itu adalah nilai inisiasi awal. Jadi di sini ada variabel i dengan nilai awalnya adalah 0. Kemudian baris kedua adalah kondisinya. Biasanya kita gunakan operator perbandingan. Kemudian di bagian ketiga ini adalah counter dari iterasinya. Kemudian kita contohkan langsung saja di sini, praktekkan. Echo begini. Ini iterasi ke begini ya. Jadi kalau di for, selama nilai dari variabel i ini kurang dari 10, nilainya akan terus bertambah 1. Begini ya, kalau kita bacanya. Kita coba. Oke. Berhasil, tapi di sini bagusnya kita tambahkan tag br supaya dia ke bawah. Jadi begini hasilnya, 0 sampai 9. Karena kita menggunakan operator perbandingan kurang. Karena jadinya kita punya 0, kita punya nilai akhirnya 10, kurang dari 10, maka iterasinya berhenti sampai di 9. Kecuali kalau kita tambahkan kurang dari sama dengan. Jadi dia iterasinya berhenti di 10. Begini. Oke. Cukup simpel ya. Kita buat inisiasi awalnya, kita buat kondisinya, kemudian kita buat counter iterasinya. Begitu. Kemudian kita masuk ke for each. Kalau di for each, kita gunakan untuk melakukan perulangan terhadap sebuah array. Ini adalah contohnya. Ini bentuk kedua ya seharusnya ya. Bentuk kedua ini digunakan untuk melakukan perulangan terhadap array asosiatif. Jadi di dalam array asosiatif itu adalah ada kunci dan ada nilainya. Begitu. Karena ini bentuk penulisan kedua, saya coba yang bentuk penulisan pertama saja dulu. Jadi di bentuk yang pertama, sintak penulisan pertama, kita gunakan for each variabel s. S itu sebagai ya, kalau di bahasa Indonesia kan, s key, s sebagai kuncinya. Lalu kode apa yang kita print nanti di blok kode ini akan dilakukan perulangan. Oke, saya contohkan di sini arraynya adalah makanan. Begini. Isinya nggak perlu banyak-banyak, cukup 3 ya. Sate, bakso, kemudian minas. Begini. Jadi elemen pertama, elemen indeks 0, sate, bakso, minas. Gitu. Jadi kita sesuaikan nama variabelnya. Lalu kita print echo Anda memesan key. Kenapa key? Ini cukup jelas ya, karena kita sudah merubah nih nama dari variabel makanan ini sebagai key. Makanan as key, makanan sebagai key, begitu. Kita tambahkan br di sini supaya rapi. Jadi dia akan mencetak setiap elemen di array makanan. Kita tes dan bisa dilihat dia memprint setiap nilai dari array makanan. Kalau kita tambah di sini, misalkan pangsit, begini, dia juga akan ikut bertambah.
Jadi setiap elemen itu pasti akan dicetak. Dia akan berhenti saat tidak ada lagi elemen yang bisa dicetak. Sekarang kita lanjut ke for each untuk array asosiatif. Begini ya. Value begini. Kita ganti jadi seperti ini ya. Key misalkan. Isinya kita ganti jadi bentuk asosiatif. Nama makanan. Kemudian pangsit begini. Harga. Kemudian 3.000 begini. Jadi di sini di for each untuk array asosiatif kita bisa mencetak key-nya saja, bisa mencetak value-nya saja, nilainya saja, atau bisa juga keduanya. Untuk key dan value, key itu sesuaikan di bentuknya. Sama kan, lihat di sini ya. Sama ya. Key, value. Jadi kuncinya itu ada di sebelah kiri, kemudian nilainya ada di sebelah kanan. Kita coba print yang kuncinya saja, yang variabel key-nya saja. Ya, yang di print adalah nama makanan dan harga. Begini. Kemudian ketika kita print value-nya saja, dia akan memprint bagian sebelah kanan. Begini. Lalu kita coba tambahkan key lagi. Begini. Maka akan tampil begini. Nama makanan ini adalah key kita. Kemudian value kita pangsit. Kemudian diulangi lagi ke elemen kedua. Elemen asosiatif kedua, harga. Kemudian 3.000. Begitu. Oke. Mungkin cukup sampai di sini ya, cukup simple ya. Kalau masih kurang mengerti, coba diulangi videonya. Semoga gampang dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.